Kisah nyata horor pesugihan buruh tani tua miskin tumbal batu berubah jadi emas. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara hamparan sawah yang subur, hiduplah Pak Sarno, seorang buruh tani yang penuh dedikasi. Usianya sudah lebih dari 51 tahun, dan setiap hari, ia bangun sebelum fajar menyingsing. Suara ayam berkokok menjadi tanda baginya untuk memulai rutinitas yang sudah berlangsung puluhan tahun. Ia mengenakan kain sarung lusuh dan kaos bekas yang sudah pudar warnanya, siap untuk memulai hari. Pak Sarno adalah sosok yang pekerja keras. Meskipun hasil panennya tidak selalu memuaskan, ia tetap berusaha sekuat tenaga. Ia sering kali datang lebih awal ke sawah, memastikan bahwa semua tanaman terawat dengan baik. Namun, meskipun dedikasinya, warga desa sering memandangnya sebelah mata. Mereka menganggapnya sebagai orang yang tidak akan pernah bisa mencapai kesuksesan. Dia hanya buruh tani biasa, bisik mereka di belakangnya, tidak menyadari betapa kerasnya usaha yang ia lakukan. Di tengah kesibukannya, Pak Sarno seringkali merindukan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Ia memiliki seorang istri, Bu Siti, yang setia mendampinginya, dan dua anak yang masih sekolah. Mereka hidup dalam kesederhanaan, dan meskipun cinta mengikat mereka, ada saat-saat ketika kesulitan ekonomi membuat suasana menjadi tegang. Anak-anaknya seringkali meminta hal-hal kecil, seperti sepatu baru atau buku pelajaran, yang sulit ia penuhi. Suatu hari, saat kembali dari sawah, Pak Sarno merasa sangat lelah. Ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui hutan kecil di dekat desa. Hutan itu selalu membuatnya merasa tenang, meskipun ada cerita-cerita menyeramkan tentang tempat itu. Konon, banyak orang yang tersesat dan tidak pernah kembali. Namun, rasa penasaran membuatnya terus melangkah. Saat menjelajahi hutan, Pak Sarno tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Gua itu tampak gelap dan misterius, tetapi ada sesuatu yang menariknya untuk masuk. Dia tidak tahu mengapa, tetapi instingnya berkata bahwa ada sesuatu di dalam gua itu yang bisa mengubah hidupnya. Setelah mengumpulkan keberanian, Pak Sarno melangkah masuk. Di dalam, suasana terasa dingin dan lembab. Ia melihat dinding-dinding gua yang licin dan berkilau, seolah-olah terbuat dari bahan yang tidak biasa. Di tengah gua, ia melihat seorang kakek tua duduk bersila, mengenakan jubah sederhana dan memiliki tatapan yang tajam namun penuh kebijaksanaan. Kakek itu membuka matanya dan tersenyum. "Selamat datang, Sarno. Aku menunggumu," katanya dengan suara yang dalam dan bergetar. Pak Sarno terkejut, bagaimana kakek ini tahu namanya. Kakek itu mengeluarkan sebuah batu kecil dari kantongnya. Batu tersebut tampak biasa, tetapi ada sesuatu yang aneh tentangnya. "Batu ini," kata kakek itu, "akan memberimu kekayaan yang kau inginkan. Hanya satu syarat, kau harus selalu ingat dari mana kekayaan itu berasal." Pak Sarno merasa skeptis. "Aku tidak percaya pada hal-hal semacam ini," jawabnya, meskipun hatinya bergetar penuh harapan. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan keraguannya. Kakek itu menekankan bahwa batu itu akan memenuhi semua kebutuhannya jika ia bersungguh-sungguh. Setelah menerima batu tersebut, Pak Sarno kembali ke rumah dengan hati berdebar-debar. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan batu itu. Dalam perjalanan pulang, berbagai pikiran menerpa kepalanya. Apa ini hanya ilusi? Atau mungkin ini adalah kesempatan yang telah lama kutunggu? Sesampainya di rumah, ia melihat Bu Siti dan anak-anaknya yang tampak lelah setelah seharian menjalani aktivitas mereka. Melihat wajah mereka, rasa sayang dan tanggung jawabnya muncul kembali. "Aku harus memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka," pikirnya. Pak Sarno menaruh batu itu di dalam kotak kayu di sudut ruangan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menggunakan batu itu sembarangan. Namun, keinginan untuk mencoba terus mengganggu pikirannya. Dalam hatinya, ada harapan yang tumbuh, harapan akan kehidupan yang lebih baik meski ia tahu ada sesuatu yang aneh tentang batu itu. Hari-hari berlalu, dan meskipun ia tidak menggunakan batu itu, rasa penasarannya semakin besar. Ia mulai membayangkan bagaimana hidupnya bisa berubah.
Mungkin dengan kekayaan yang diperoleh dari batu itu, ia bisa memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anaknya, atau bahkan memenuhi keinginan Bu Siti yang selama ini terpendam. Namun, di balik semua harapan itu, Pak Sarno merasakan ketakutan yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Ia mulai berpikir, apa yang akan terjadi jika batu ini membawa malapetaka? Apa yang akan aku korbankan untuk mendapatkan kekayaan ini? Pikiran-pikiran ini terus mengganggu tidurnya, tetapi harapan akan kehidupan yang lebih baik tetap menguatkan langkahnya. Malam itu, saat ia terbaring di tempat tidur, Pak Sarno tidak bisa berhenti memikirkan kakek tua dan batu yang diberikan padanya. Apakah ini adalah jalan menuju kekayaan, atau justru jalan menuju kehancuran? Tanyanya dalam hati, tanpa menemukan jawaban. Setelah beberapa minggu berlalu sejak pertemuannya yang misterius dengan kakek tua di gua, Pak Sarno merasa hatinya bergetar penuh harapan dan ketidakpastian. Batu kecil yang ia terima masih tersimpan rapi di dalam kotak kayu di sudut rumahnya. Setiap kali ia melihatnya, rasa ingin tahunya semakin membesar, mendorongnya untuk mencoba menggunakan batu itu. Suatu malam, setelah seharian bekerja di sawah, Pak Sarno tak bisa menahan diri lagi. Dalam kesunyian rumah, saat keluarganya sudah terlelap, ia mengeluarkan batu tersebut. Dengan hati berdebar, ia memegangnya di telapak tangan, memejamkan mata, dan memohon pada batunya, berikanlah aku kekayaan, agar aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Saat itu, tiba-tiba ada kilauan cahaya lembut yang memancar dari batu tersebut. Pak Sarno terkejut dan hampir menjatuhkan batu itu. Dalam hitungan detik, cahaya itu menghilang, dan di hadapannya tergeletak tumpukan emas yang berkilauan. Emas itu tampak nyata, tidak seperti mimpi. Dalam keadaan bingung namun penuh rasa syukur, Pak Sarno menyentuh tumpukan emas itu. Ini mungkin mimpi, pikirnya sambil tersenyum lebar. Dengan hati-hati, ia menyimpan emas itu di dalam kantongnya dan bergegas pergi ke pasar keesokan harinya. Ia tidak bisa menunggu lebih lama untuk melihat reaksi orang-orang ketika ia menunjukkan kekayaannya. Sesampainya di pasar, Pak Sarno merasakan tatapan orang-orang di sekelilingnya. Mereka yang dulu meremehkannya kini memandangnya dengan rasa hormat dan ketidakpercayaan. Ia membeli kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya, dan untuk pertama kalinya, ia juga membeli sepatu baru untuk anak-anaknya. Melihat kegembiraan di wajah mereka membuat hatinya berbunga-bunga. Akhirnya, aku bisa memberikan yang terbaik untuk mereka, katanya dalam hati. Dalam beberapa minggu ke depan, Pak Sarno terus menggunakan batu itu secara teratur. Setiap kali ia memohon, emas akan muncul di hadapannya. Ia mulai membeli tanah pertanian yang lebih luas, memperbaiki rumahnya, dan bahkan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang lebih baik. Kehidupannya berubah drastis, dan kebahagiaan terlihat jelas di wajah keluarganya. Namun, seiring bertambahnya kekayaan, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya. Setiap kali ia menggunakan batu itu, ia merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan halus dalam mimpinya, suara kakek tua itu memanggilnya, memperingatkannya tentang sesuatu yang tidak ia mengerti. Kau harus ingat dari mana kekayaan ini berasal, bisik suara itu, membuatnya terjaga di tengah malam dengan rasa takut. Meskipun demikian, hasratnya akan kekayaan mengalahkan semua rasa takut yang ada. Ia terus menggunakan batu itu, berharap bisa mencapai semua impiannya. Namun, di dalam hatinya, ia mulai meragukan pilihan yang ia ambil. Apakah semua ini benar? Apakah ada harga yang harus aku bayar? Pikirnya, tetapi harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya terus membakar semangatnya. Dalam satu kesempatan, saat ia sedang duduk di beranda rumah, Pak Sarno melihat sekeliling. Ia melihat para tetangganya yang masih bergumul dengan kesulitan hidup, berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hati, ia merasa bersyukur atas semua yang ia miliki, tetapi sekaligus rasa bersalah mulai menghantuinya. Mengapa aku yang dipilih untuk menerima ini? Apakah aku pantas? Ia tahu bahwa kekayaan yang ia peroleh telah menarik perhatian orang-orang di sekitarnya.
Beberapa warga desa mulai mendekatinya, meminta bantuan. "Sarno, kau sudah berhasil. Tolong bantu kami," kata mereka. Walaupun hati Pak Sarno ingin membantu, ia merasa ada batasan. Ia tidak ingin orang-orang tahu tentang batu yang memberinya kekayaan itu. Di tengah kebahagiaan dan kesedihan, Pak Sarno mulai merasakan ketidakpuasan. Ia sudah mendapatkan semua yang ia inginkan, tetapi ada sesuatu yang hilang. Dalam benaknya, ada pertanyaan yang terus berputar, apakah semua ini sepadan? Apakah kekayaan bisa membeli kebahagiaan sejati? Puncaknya terjadi pada malam ketika ia terbangun dari tidur setelah mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat kakek tua itu lagi, menatapnya dengan tatapan yang penuh amarah. "Kau telah melupakan janji yang kau buat," kata kakek itu. Pak Sarno terbangun dengan jantung berdebar. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Kekayaan yang semula membawa kebahagiaan kini mulai mengubah dirinya secara perlahan. Ia merasa terikat pada batu itu, seolah-olah batu tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidupnya. Dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan takut, Pak Sarno melanjutkan hidupnya, berusaha untuk menemukan keseimbangan antara keinginan dan kenyataan yang ada. Kehidupan Pak Sarno tampak semakin baik dengan kehadiran kekayaan yang diperolehnya dari batu kecil yang diberikan oleh kakek tua di gua. Namun, seiring bertambahnya harta, muncul beban yang tidak terlihat, sebuah tuntutan yang perlahan-lahan menariknya ke dalam kegelapan. Suara kakek tua yang mengingatkannya tentang tumbal mulai menggema dalam pikirannya. Setiap malam, saat ia terlelap, suara itu semakin jelas, memberikan peringatan yang meresahkan, setiap kekayaan harus ada tumbalnya. Pak Sarno merasa tertekan. Ia mulai memahami bahwa kekayaan yang diperoleh tidak hanya datang dengan kebahagiaan, tetapi juga dengan tanggung jawab yang berat. Dalam benaknya, muncul pertanyaan yang semakin mengganggu, apa yang harus aku korbankan untuk mempertahankan semua ini? Di tengah kebingungan dan ketakutan, Pak Sarno mencoba untuk mengabaikan peringatan tersebut. Namun, setiap kali ia menggunakan batu itu untuk meminta emas, ia merasakan ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Rasa bersalah mulai menghantuinya, dan ia merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa ia kendalikan. Suatu malam, saat duduk sendiri di beranda, ia melihat anak-anaknya bermain di halaman. Tawa riang mereka seolah menjadi pengingat akan kebahagiaan yang ia cari. Namun, dalam hati, ia juga merasakan ketakutan. Apakah aku akan kehilangan mereka jika tidak memenuhi syarat-syarat dari batu ini? Pikirnya, ia tidak ingin mengorbankan keluarganya, tetapi perasaan ketergantungan pada batu itu semakin kuat. Setelah beberapa waktu, Pak Sarno merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu. Ia mulai mempertimbangkan untuk mengorbankan sesuatu yang dianggap kecil, seperti ayam peliharaannya. Ini hanya seekor ayam, pikirnya, tidak ada yang akan merugi. Dengan penuh rasa bersalah, ia mengadakan ritual kecil di halaman belakang, menyiapkan sesaji sederhana dan memohon agar semua kekayaan yang diperolehnya tetap mengalir. Namun, setelah melakukan pengorbanan itu, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Suara tawa anak-anaknya terdengar semakin jauh, dan rasa bahagia yang biasanya mengisi rumahnya mulai memudar. Setiap kali ia melihat wajah mereka, hatinya dipenuhi oleh rasa penyesalan. Apakah ini harga yang harus aku bayar? Tanyanya dalam hati. Beberapa hari kemudian, saat Pak Sarno terbangun dari tidur, ia merasa ada sesuatu yang salah. Anaknya yang bungsu, Rani, terbangun dengan demam tinggi. Meskipun ia berusaha untuk tenang, hatinya dipenuhi oleh rasa takut. Apa yang terjadi? Apakah ini akibat dari pengorbananku? Pikirnya, ketakutan akan konsekuensi dari tindakan yang telah ia lakukan. Pak Sarno berusaha mencari pengobatan untuk anaknya, tetapi semua usaha tampaknya sia-sia. Rani tetap tidak kunjung sembuh, dan Pak Sarno merasa semakin putus asa. Dalam keadaan bingung, ia kembali teringat pada kakek tua itu. Mungkin aku harus menemui dia lagi, pikirnya, merasakan dorongan untuk mencari jawaban. Malam itu,
Ia pergi ke hutan dengan harapan bisa menemukan gua tempat ia pertama kali bertemu dengan kakek tersebut. Dengan setiap langkah, rasa takut dan harapan berbaur. Saat tiba di tempat itu, ia terkejut melihat gua sudah menghilang, seolah-olah ditelan oleh kegelapan malam. Dalam kebingungan, ia berteriak, "Kakek, tolong aku!" Namun, hanya kesunyian yang menyambutnya. Kekecewaan dan kepanikan menyelimuti hatinya. Tanpa tempat untuk bertanya, ia kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Sejak saat itu, ia mulai merasa bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan hanya membawa lebih banyak kesedihan. Ia melihat bagaimana keluarganya mulai menjauh darinya, terpengaruh oleh ketidakpastian yang menyelimuti hidupnya. Pak Sarno berusaha untuk tidak menggunakan batu itu, tetapi kekayaan yang telah ia peroleh tampak seperti jerat yang mengikatnya. Ia merasa semakin terisolasi dari orang-orang di sekitarnya. Ketika warga desa datang meminta bantuan, ia merasa tidak mampu memberikan apapun. Rasa bersalah dan ketidakpuasan semakin mendalam. Di tengah semua ini, Pak Sarno merasa terjebak dalam konflik batin yang tiada henti. Di satu sisi, ia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, tetapi di sisi lain, ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak adil. Apakah semua ini sepadan? Tanyanya pada diri sendiri, saat melihat wajah-wajah yang ia cintai. Dengan perasaan bersalah yang terus menghantuinya, ia mencoba untuk mengubah jalan hidupnya. Namun, semakin ia berusaha menjauh dari batu itu, semakin ia merasa terikat. Keberuntungan yang semula membawa kebahagiaan kini berubah menjadi beban yang sulit ditanggung. Dalam pencariannya akan kebahagiaan, Pak Sarno menemukan dirinya berhadapan dengan kegelapan yang perlahan-lahan mengelilinginya. Kehidupan Pak Sarno terus berlanjut, tetapi semakin ia berusaha untuk mengabaikan dampak dari kekayaan yang diperoleh, semakin berat beban yang ia rasakan. Setiap hari, ia terbangun dengan perasaan cemas dan bersalah. Kekayaan yang dulu membawakan kebahagiaan kini menjadi sumber ketidakpastian dan ketegangan di dalam rumah tangganya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Anaknya, Rani, yang semula sehat dan ceria, kini terus-menerus sakit. Meskipun sudah berusaha berbagai pengobatan, tidak ada yang berhasil. Pak Sarno merasakan hatinya hancur melihat putrinya berjuang melawan demam yang tak kunjung reda. Setiap hari berlalu, ia semakin merasa tertekan, dan rasa bersalahnya semakin mendalam. Apakah semua ini karena aku menggunakan batu itu? Tanyanya dalam hati. Suatu malam, setelah seharian merawat Rani, Pak Sarno duduk di beranda rumahnya, memandang ke langit yang gelap. Ia ingat kembali saat-saat bahagia ketika keluarganya tidak memiliki kekhawatiran. Ia mulai merindukan kesederhanaan hidupnya sebagai buruh tani, di mana ia tidak terikat pada kekayaan yang membawa malapetaka. Apa yang aku lakukan? Mengapa aku membiarkan semua ini terjadi? Pikirnya, merasakan air mata menggenang di matanya. Di tengah keraguan dan penyesalan, kegelisahan di dalam dirinya semakin meningkat. Suatu malam, saat terbangun dari tidur, ia melihat bayangan Rani terbaring lemah di tempat tidur. Dengan penuh harapan, ia berdoa agar anaknya segera sembuh. Namun, saat ia menutup matanya, suara kakek tua itu kembali hadir dalam mimpinya, lebih menakutkan dari sebelumnya. Kau telah membayar harga yang mahal, Sarno. Sekarang, saatnya untuk memilih. Keesokan harinya, saat ia pergi ke sawah, Pak Sarno merasa tidak berdaya. Ia memutuskan untuk melakukan ritual penyucian, berharap bisa mengembalikan keadaan anaknya. Ia mempersiapkan sesaji dan berdoa dengan tulus. Namun, saat ia kembali ke rumah, harapannya hancur saat melihat Rani semakin memburuk. Kekhawatiran Pak Sarno semakin membesar. Ia merasa terjebak antara dua pilihan, melanjutkan penggunaan batu yang membawa kekayaan atau menghentikannya dan menerima semuanya dengan tangan kosong. Hatinya terbelah, ia ingin berbuat baik untuk keluarganya, tetapi ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil justru semakin menjauhkan mereka. Seiring waktu berlalu, kabar tentang kekayaan Pak Sarno menyebar di desa. Banyak warga yang datang meminta bantuan, mengharapkan kemurahan hati Pak Sarno. Namun, semakin banyak orang yang datang, semakin ia merasa tertekan.
Ia mulai menjauh dari orang-orang di sekitarnya, merasa tidak ada yang memahami beban yang ia tanggung. Suatu sore, saat Pak Sarno berjalan pulang dari sawah, ia melihat sekelompok orang berkumpul di depan rumahnya. Ketika ia mendekat, ia mendapati bahwa Rani telah jatuh pingsan. Dalam kepanikan, ia segera membawa anaknya ke dokter. Namun, dokter tidak dapat memberikan jawaban pasti mengenai penyakit Rani. Ia merasa putus asa, seolah semua harapan telah sirna. Dengan hati yang berat, Pak Sarno kembali ke rumah, dan saat ia duduk di samping Rani yang terbaring lemah, ia merasakan bahwa semua kekayaan yang ia miliki tidak ada artinya tanpa kesehatan dan kebahagiaan keluarganya. Apa gunanya semua ini? Tanyanya pada dirinya sendiri dalam kesedihan yang mendalam. Saat malam tiba, Pak Sarno tidak bisa tidur. Ia teringat pada kakek tua dan batu yang telah mengubah hidupnya. Jika aku harus membayar harga untuk semua ini, aku bersedia, ia berbisik pada diri sendiri. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk kembali ke gua, berharap bisa menemukan jawaban. Namun, saat ia tiba di hutan, gua itu masih menghilang. Ia merasakan kegelapan menyelimuti jiwanya. Dengan perasaan penyesalan yang mendalam, ia berteriak ke dalam kegelapan, "Tolong! Kembalikan anakku, apa yang harus aku lakukan?" Tetapi tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang menghantuinya. Keesokan harinya, Pak Sarno pulang dengan tangan kosong. Rasa sakit dan kehilangan menyelimuti hatinya. Ketika ia memasuki rumah, ia menemukan Bu Siti duduk di sana, wajahnya penuh air mata. "Sarno, aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan seperti ini," katanya, suaranya penuh kepedihan. Di saat itu, Pak Sarno merasakan betapa dalamnya rasa sakit yang ia ciptakan sendiri. Kehilangan Rani menjadi titik balik bagi Pak Sarno. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia impikan tidak akan pernah bisa menggantikan cinta dan kebahagiaan yang hilang. Dalam perjalanan untuk mencari kekayaan, ia telah kehilangan segalanya, keluarganya, kebahagiaan, dan yang terpenting, dirinya sendiri. Hari-hari Pak Sarno kini dipenuhi dengan kesedihan dan penyesalan. Kehilangan Rani, anak bungsunya, telah merobek hatinya menjadi kepingan-kepingan kecil. Setiap sudut rumahnya mengingatkan pada tawa dan keceriaan yang dulu ada. Kini, keheningan menyelimuti rumah yang dulunya penuh dengan keceriaan. Rasa bersalah menghantuinya setiap saat, membuatnya merasa semakin terasing dari keluarganya. Bu Siti, istrinya, juga merasakan dampak dari kehilangan ini. Ia tampak lebih pendiam dan tertekan. Setiap kali Pak Sarno melihat wajahnya yang penuh kesedihan, rasa sakit di dalam hatinya semakin dalam. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya, menyesali setiap keputusan yang ia buat. Ia merasa seolah batu itu telah mencuri kebahagiaan mereka dan menggantinya dengan derita. Di malam hari, Pak Sarno tidak bisa tidur. Ia selalu terbangun dengan mimpi buruk yang sama, melihat wajah Rani yang tersenyum dan kemudian menghilang dalam kegelapan. Dalam keadaan bingung, ia kembali teringat pada kakek tua yang memberinya batu. "Kau telah membayar harga yang mahal," bisik suara itu di telinganya. Ia merasa seolah-olah kakek itu selalu mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk menagih hutang. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di beranda, Pak Sarno memutuskan untuk mencari kebenaran. Ia merindukan jawaban atas semua yang terjadi. Dengan tekad yang baru, ia kembali ke hutan, berharap bisa menemukan gua tempat ia pertama kali bertemu dengan kakek tua itu. Hatinya bergetar antara harapan dan ketakutan, tetapi ia tahu ia harus mencoba. Setelah berjam-jam menjelajahi hutan, akhirnya ia menemukan tempat di mana gua itu seharusnya berada. Namun, kegelapan menyelimuti area tersebut, dan gua itu masih menghilang. Ia berteriak, "Kakek, tolong, berikan aku jawaban. Apa yang harus aku lakukan?" Namun, hanya angin malam yang menjawabnya, membuatnya merasa semakin putus asa. Dalam keputusasaan, Pak Sarno mulai menggali tanah di tempat itu, berharap menemukan sesuatu, apapun yang bisa memberinya petunjuk. Ia menggali selama berjam-jam, sampai tangannya terluka dan kotor. Namun, tidak ada yang ia temukan,
kecuali kegelapan yang semakin dalam. Akhirnya, saat ia duduk di tanah yang telah digalinya, ia mulai menangis. Aku sudah kehilangan segalanya, isaknya, aku tidak ingin kekayaan ini jika harus membayar dengan kebahagiaan. Kembalikan anakku. Air mata mengalir deras, dan dalam momen itu, ia merasakan seolah-olah bebannya terangkat sedikit. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus mencari jawaban dari kakek tua itu. Dengan tekad baru, Pak Sarno memutuskan untuk kembali ke rumah dan mengakhiri semua ini. Ia tidak akan lagi menggunakan batu itu, tidak peduli apapun yang terjadi. Saat ia sampai di rumah, ia menemukan Bu Siti sedang duduk dengan wajah penuh keraguan. "Sarno, apa yang kau lakukan?" tanyanya, melihat kesedihan di mata suaminya. "Siti, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan menggunakan batu itu lagi. Aku tidak ingin kehilangan lebih banyak dari yang telah kita hilang," jawab Pak Sarno, suaranya tegas meskipun hati terasa berat. Bu Siti menatap suaminya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia melihat harapan di mata Pak Sarno. "Aku akan mendukungmu, Sarno. Kita akan melalui ini bersama, apapun yang terjadi." Namun, hari-hari setelah keputusan itu tidak mudah. Meski Pak Sarno berusaha keras untuk kembali ke kehidupan yang sederhana, bayang-bayang kekayaan yang hilang terus menghantuinya. Ia merindukan kehidupan yang dulu penuh harapan dan kebahagiaan, tetapi ia tahu bahwa semua itu telah sirna. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Pak Sarno terbangun oleh suara ketukan di pintu. Ketika ia membuka pintu, ia melihat seorang wanita tua berdiri di sana, wajahnya muram. "Saya tahu apa yang kau cari," katanya. "Kau ingin mengembalikan yang hilang." Pak Sarno merasa terkejut. "Apa maksudmu?" tanyanya, merasa ada harapan baru muncul. Wanita itu menjelaskan bahwa ia adalah dukun yang bisa membantunya mendapatkan kembali apa yang hilang, tetapi ada harga yang harus dibayar. Setiap kekayaan, setiap kebahagiaan, pasti ada yang harus dikorbankan. Jika kau ingin mengembalikan anakmu, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga, ujarnya dengan suara yang menakutkan. Pak Sarno merasa tertegun. "Aku tidak bisa mengorbankan siapapun. Aku sudah kehilangan cukup." Namun, wanita tua itu hanya tersenyum, seolah mengerti rasa sakitnya. Keesokan harinya, Pak Sarno merasa bingung dan tertekan. Ia mulai mempertimbangkan tawaran wanita itu. "Apakah aku berani mengambil risiko lagi? Apakah ada harapan untuk mengembalikan Rani?" pikirnya, tetapi hatinya berbisik bahwa ia tidak bisa melakukan hal itu lagi. Dengan hati yang berat, Pak Sarno pergi ke sawah. Ia bekerja dengan pikiran yang penuh kebingungan. Saat ia menggali tanah, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Tanah di bawahnya terasa lebih lembab, dan saat ia menggali lebih dalam, ia menemukan sebuah peti kecil. Dengan penasaran, ia membukanya dan melihat tumpukan emas di dalamnya, emas yang sama yang ia peroleh dari batu itu. Dalam momen itu, Pak Sarno merasakan campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. "Haruskah aku menggunakan ini? Apakah ini jalan untuk mendapatkan kembali yang telah hilang?" Namun, saat melihat isi peti itu, ia teringat pada Rani dan semua yang telah ia korbankan. Dengan keputusan yang bulat, Pak Sarno menutup peti itu dan menguburnya kembali. "Tidak ada lagi pengorbanan," katanya pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan terjebak dalam lingkaran ini lagi." Dalam perjalanan pulang, ia merasa seolah-olah beban di pundaknya sedikit terangkat. Kehidupan Pak Sarno tidak akan pernah sama lagi, tetapi ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, melainkan pada cinta dan keluarga. Ia kembali ke rumah, bertekad untuk membangun kembali hidupnya bersama Bu Siti, meskipun dengan tangan kosong. Dalam penutup cerita ini, Pak Sarno mengenali bahwa kekayaan yang ia cari telah membawa kehampaan. Ia belajar bahwa hidup yang sederhana, tanpa beban, adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Meskipun kehilangan Rani adalah luka yang tak akan pernah sembuh, ia bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menjalani hidup yang penuh makna, meskipun tanpa kekayaan. Akhir cerita ini adalah refleksi dari perjalanan Pak Sarno,
seorang yang terjebak dalam pencarian kekayaan yang salah, yang akhirnya menemukan arti sejati dari kehidupan, cinta, keluarga, dan penerimaan. Cerita, Batu Emas Pak Sarno, mengandung beberapa hikmah yang dapat diambil, antara lain. 1. Kekayaan tidak selalu berarti kebahagiaan. Cerita ini menunjukkan bahwa meskipun Pak Sarno mendapatkan kekayaan yang diimpikannya, hal itu tidak membawa kebahagiaan sejati. Sebaliknya, kekayaan tersebut justru berujung pada kesedihan dan kehilangan. 2. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Setiap keputusan yang diambil Pak Sarno, terutama dalam mencari kekayaan dengan cara yang tidak etis, membawa konsekuensi yang harus ia hadapi. Ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki dampak, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. 3. Pentingnya keluarga dan hubungan. Fokus utama dalam hidup seharusnya adalah hubungan dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Kekayaan tidak ada artinya jika kita kehilangan orang yang kita cintai. 4. Keberanian untuk menghadapi kebenaran. Pak Sarno harus menghadapi kenyataan pahit tentang pilihannya. Ini mengajarkan kita untuk berani menghadapi masalah dan tidak lari dari tanggung jawab. 5. Kesederhanaan dan kebahagiaan. Dalam pencarian kekayaan, Pak Sarno kehilangan hal-hal yang paling berharga. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa hidup yang sederhana dengan cinta dan dukungan keluarga jauh lebih berharga daripada harta yang melimpah. 6. Pentingnya moral dan etika. Cerita ini menekankan bahwa mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar dapat membawa kita ke jalan yang keliru dan merugikan. Mempertimbangkan moral dan etika dalam setiap keputusan adalah penting untuk menjamin kebahagiaan dan kedamaian batin. 7. Penerimaan. Menghadapi kehilangan dan belajar untuk menerima kenyataan adalah bagian penting dari kehidupan. Pak Sarno akhirnya belajar bahwa meskipun kehilangan sangat menyakitkan, ia harus melanjutkan hidup dengan cara yang lebih bermakna. Dengan semua hikmah ini, cerita ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita mengejar impian dan tujuan hidup kita, serta apa yang benar-benar penting dalam hidup ini.